Hai, halo anak-anak semua. Semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap belajar di rumah dan selalu pakai masker. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tapi sebelum kita mulai, berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa mengidentifikasikan aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, dengan membuat poster, siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang ketiga, melalui pengamatan iklan media elektronik, siswa mengidentifikasi dan menyajikan kata kunci pada iklan layanan masyarakat. Anak-anak, sudah makan belum? Ayo. Sudahkah kamu mengonsumsi makanan sehat hari ini? Apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bagaimana dengan makanan yang tidak sehat? Makanan yang tidak sehat adalah makanan yang tidak memiliki kandungan gizi seimbang, sedikit serat, dan zat yang dibutuhkan oleh tubuh hanya sedikit kandungannya. Nah, sebelum mengolah makanan sehat, tentu kita harus membeli bahan-bahannya terlebih dahulu, bukan? Misalnya di pasar. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira kegiatan apa sajakah yang terjadi di pasar? Yuk kita cari tahu. Pada saat kita berbelanja di pasar, akan terjadi interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik yang bersifat sosial menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh secara langsung misalnya saat bercakap-cakap saling berhadapan. Sedangkan interaksi tidak langsung, contohnya berbicara lewat telepon, SMS, termasuk melalui media sosial. Dan ketika berinteraksi, pasti terjadi komunikasi untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Lalu, tujuan dari interaksi sosial yaitu menjalin persahabatan, memperoleh bantuan dari orang lain, menyelesaikan masalah, dan kerjasama dengan orang lain yang saling menguntungkan. Dalam interaksi sosial, terdapat keragaman individu, mulai dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, budayanya, dan juga agama. Selain interaksi sosial, juga ada interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi antara manusia
dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, dan rawa. Contohnya, pada kegiatan berkebun dan bertani. Tidak hanya interaksi sosial, di pasar pun terdapat kegiatan pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Berikut adalah contoh pembangunan sosial yang terjadi di pasar. Seorang pedagang berjualan di pasar untuk mencukupi biaya hidupnya, dan seorang pembeli berbelanja di pasar untuk membeli bahan makanan kebutuhan sehari-hari. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di pasar terdapat dua kegiatan sosial, yaitu interaksi sosial dan pembangunan sosial. Nah, anak-anak, ketika berbelanja bahan makanan, kita juga harus selektif ya. Pilihlah bahan makanan yang menyehatkan tubuh. Tahukah kamu manfaat memilih dan mengonsumsi makanan sehat? Pentingnya makan makanan sehat yaitu sebagai sumber energi untuk beraktivitas dengan normal, sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai penyakit, menjaga kesehatan organ-organ tubuh, sumber pembangunan pertumbuhan tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian, apa yang akan terjadi jika asupan gizi tubuh kita tidak terpenuhi? Ya, tentu akan menimbulkan gangguan-gangguan yang dapat menyerang organ pencernaan kita. Di antaranya ada sariawan, gastritis, atau yang dikenal dengan MAH, diare, konstipasi atau sembelit, apendisitis, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar, kurangnya mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran, pola makan yang tidak teratur, dan kekurangan vitamin C. Anak-anak, gangguan pencernaan ini dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat loh. Antara lain, memiliki pola makan yang teratur, memperbanyak makanan berserat seperti buah dan sayur, rutin berolahraga, dan mencukupi asupan cairan bagi tubuh. Nah, ternyata mengonsumsi makanan sehat cukup penting bukan? Sekarang coba kalian perhatikan iklan berikut ini. Iklan artinya berita atau pesan yang membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jenis iklan ada 3, yaitu iklan layanan masyarakat, iklan niaga, dan iklan keluarga. Iklan layanan masyarakat berisi ajakan untuk melakukan kegiatan positif atau pesan sosial. Lalu, iklan niaga dibuat dengan maksud tujuan komersil. Dan iklan keluarga berisi berita keluarga
bisa tentang kabar kematian, kelahiran, atau pernikahan. Tujuan utama iklan yaitu untuk menawarkan atau memasarkan suatu barang atau jasa. Iklan memiliki unsur. Unsur-unsurnya ialah isi iklan, yaitu tentang apa isi iklan tersebut. Lalu, sasaran, kepada siapa iklan itu ditujukan. Selanjutnya, ada kata kunci yang merupakan tema utama iklan tersebut. Kemudian, ada gambar yang ditampilkan untuk menarik perhatian. Dan yang terakhir, ada kalimat yang berisi kelebihan dari produk yang ditawarkan. Agar masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut, maka iklan dibuat semenarik dan seefektif mungkin dengan syarat berbahasa jelas, singkat, menarik, dan mudah dimengerti. Iklan dapat disebarkan melalui media cetak atau media elektronik. Media cetak merupakan pesan visual, menampilkan bentuk tulisan dan gambar, menggunakan media kertas, bisa dibaca atau dilihat berulang-ulang, hanya dapat ditangkap menggunakan indera penglihatan saja, dan menggunakan kalimat yang terbatas. Contohnya, koran, majalah, pamflet, brosur, dan poster. Sedangkan media elektronik bekerja berdasarkan prinsip elektronik. Iklan dibatasi oleh waktu, dapat ditangkap indera penglihatan dan pendengaran, menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara, bersifat langsung dan nyata, dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Contohnya yaitu melalui radio, televisi, dan internet. Nah, anak-anak sekalian, sekarang perhatikan contoh tayangan iklan berikut ini. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Pesan yang disampaikan iklan tersebut adalah bentuk dari iklan layanan masyarakat. Mengapa disebut dengan iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat adalah jenis iklan yang dilakukan oleh suatu organisasi komersial atau non-komersial. Biasanya dilakukan oleh pemerintah. Nah, anak-anak, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Oke, cukup sekian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Ingat, kerjakan soal yang ada di akhir video pembelajaran ini. Dikerjakan ya anak-anak. Tetap semangat. Dadah!